Pemirsa, aksi perundungan kerap kali terjadi di sekolah dan lingkungan sehari-hari. Tidak hanya merugikan korban hingga memakan jiwa, juga mempengaruhi psikis korban. Bagaimana menghentikan fenomena yang marak terjadi di lingkungan sekolah? Untuk mengulasnya, kami sudah bersama Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Ai Mariati Solihah, dan juga pengamat pendidikan Indra Karis Miaji. Selamat sore Mbak Ai dan Mas Indra. Selamat sore. Baik, kita ke Mbak Ai dulu. Mbak Ai, sebenarnya apa yang menyebabkan fenomena bullying di sekolah ini? Ya, pertama kalau saya sampaikan laporan di 2022 ya, pengaduan ke KPAI dalam pendidikan, pemanfaatan waktu luang gitu ya, permasalahan anak yang paling banyak terlaporkan ke kami, yang pertama adalah anak korban perundungan. Yang itu kemudian diselesaikan di level sekolah, tidak sampai melahirkan laporan kepada kepolisian ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah anak korban dari kebijakan yang diskriminatif gitu ya, kebijakan yang pada akhirnya anak-anak misalnya merasa kebijakan itu mengandung kekerasan. Nah, ini yang saya melihat berbagai situasi bully yang terjadi hari ini, itu bukan hanya persoalannya dipicu misalnya mereka antar teman di sekolah ya, tetapi juga ada ruang lingkup yang dipicu dari situasi keluarga ya, dipicu dari situasi sosial, serta mereka dengan teman sebaya. Nah, ini tentu yang dua hal yang terjadi di dalam seharian yang begitu viral kemarin, ini menunjukkan bahwa relevan dengan apa yang terjadi di tahun yang lalu 2022 ya, di mana pengaduan pada kami luar biasa, yaitu anak korban perundungan. Salah satu pemicu lainnya adalah ketika media misalnya, kemudian kecepatan informasi, ini juga melahirkan berbagai tontonan yang anak-anak kerap mengikutinya ya, dengan cara yang sangat instan ya. Dia melihat bahwa itu sesuatu yang mudah dilakukan, sesuatu yang menjadi hal yang patut dilakukan dan lain sebagainya, sehingga rasa keinginan mereka untuk menjadi sesuatu yang mendominasi, yang menguasai gitu ya, bahkan menjadi orang yang mungkin paling hebat di antara kelompoknya, itu kemudian masuk di kanal-kanal sosial media yang membuat kebanggaan tersendiri bagi dirinya. Nah, hal-hal seperti ini tentu bukan hanya gitu terjadi di lingkungan mereka, tetapi juga bisa antar sekolah, bisa antar daerah gitu, yang kemudian ya muncul situasinya meluas dari tindakan-tindakan yang berupa bully, berupa situasi kekerasan, kemudian juga melebar kepada tawuran dan lain-lain. Saya kira ya konteks pendidikan hari ini dalam konteks yang paling khusus yaitu bully memang sangat eskalatif bentuknya, baik dari yang di dalam ranah yang paling mungkin kecil ya, antar teman di lingkungannya, kemudian melebar pada lingkungan yang lebih besar di level sekolah, dan kemudian juga antar pendidikan atau antar lingkungan sekolah lainnya. Ini fenomena yang terus saya lihat hari ini. Percepatan laporan masyarakat tentu juga hari ini dipicu ya dengan pesatnya informasi, sehingga dunia pendidikan, kita semua, saya sebagai pengawas gitu ya untuk perlindungan anak, itu memang menerima sebuah tantangan percepatan yang harus negara hadir, kita semua turut terlibat untuk menghentikan situasi bulian yang luar biasa saat ini. Baik, tapi mereka ini nanti bisa dijerat nggak sih dengan pidana anak, pelaku perundungan ini? Ya, tetap berpatokan pada sistem peradilan pidana ya. Tadi di usianya ada yang 15 tahun, kemudian jenis kekerasannya juga seperti apa, ada yang sedang misalnya, ada yang sampai pada level luka parah dan melahirkan kecacatan dan bahkan meninggal dunia. Nah, kalau ini sudah menjadi terlapor ya di dalam proses pengadilan, kalau 15 tahun dengan tuntutan misalnya di atas 7 tahun, saya kira itu sudah masuk dalam proses ya. Tetapi yang paling penting hari ini kan tahapan restoratif justice, diversi, saya kira itu tetap akan menjadi sebuah tahapan berikutnya. Yang paling penting adalah upayanya tentu dari mulai korban ya, yang harus direhabilitasi, terlindungi, dan pelaku pun dalam hal ini juga harus direhabilitasi, dan dia juga butuh pemulihan dikarenakan usia tumbuh kembang ya, usia anak yang belum mencapai dewasa. Baik, Mas Indra, kalau tadi Mbak Ai bilang bahwa salah satu faktornya ialah pengaruh dari sosial media begitu ya, dia melihat bahwa hal ini dan dia merasa untuk seperti itu. Apakah peran orang tua dan pendidik dalam hal ini seperti apa dalam pengawasan?
Ya, pertama-tama izinkan saya menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya. Kita kehilangan lagi calon pemimpin bangsa nih di tempat yang harusnya menjadi tempat paling aman buat mereka untuk menata kehidupan, untuk belajar, menyiapkan masa depan mereka. Tapi justru tempat itu mereka kehilangan nyawanya. Ini sangat prihatin, dan di sisi lain harapan saya sih ini menjadi sebuah wake up call ya, menjadi sebuah lonceng untuk memberitahu kalau kondisi dunia pendidikan kita sedang tidak baik-baik saja. Dan masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia itu nggak bisa bersikap komplasen atau menganggap ini baik-baik saja. Dan faktanya ada sebuah jurnal di Inggris yang namanya Center for Education Economics itu pernah meriset tentang kondisi pendidikan Indonesia yang tidak kunjung membaik. Salah satu problemnya karena masyarakatnya komplasen terhadap pendidikan. Masyarakatnya menganggap pendidikan ya harusnya begini, udah baik-baik saja kan gitu. Itu juga yang membuat media itu baru mau ngangkat urusan pendidikan kalau ada kasus-kasus seperti ini kan. Bukan menjadi sebuah topik yang kita bicarakan setiap hari, dan itu penting. Nah, mudah-mudahan ini menjadi awal, walaupun awal yang pahit ya, tetapi kedepannya semoga bisa menjadi lebih baik. Nah, problemnya kalau tadi kita bicara masalah orang tua, ya, bicara masalah lingkungan, bicara masalah masyarakat, ada sebuah konsep yang secara fundamental sangat keliru dalam kita mengelola pendidikan di Indonesia. Apa itu, Mas? Kalau kita bicara tentang pendidikan, seluruh masyarakat Indonesia pasti berpikirnya tentang persekolahan. Ya kan, pasti ngomongnya tentang sekolah nih, sekolah. Itu yang membuat negara kita ini salah satu negara yang punya 18 mata pelajaran. Negara lain itu satu semester paling cuma 6-7 mata pelajaran, kita 18 mata pelajaran. Jadi sangat berat di dalam urusan persekolahan. Kalau anak di kota itu bahkan pulang sekolah masih ikut bimbel lagi sampai malam. Jadi hidupnya anak Indonesia itu penuh dengan urusan persekolahan. Jadi kita harusnya gimana nih, Mas, untuk anak-anak sekolah ini? Apakah lebih dari sekedar materi mata pelajarannya, atau ada pendidikan yang harus diberikan kepada anak-anak, mungkin lebih dari seperti budi pekerti, penanaman modal bahwa jangan ngebully seperti itu? Nah, jadi kalau kita kembali ke konsep dasar dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara itu mengatakan yang namanya pendidikan itu harus seimbang di 3 pusat, di 3 sentra. Rumah sebagai sentra pendidikan, masyarakat sebagai sentra pendidikan, sekolah sebagai sentra pendidikan. Nah, faktanya kita sangat berat di sekolah. Rumah-rumah orang Indonesia tidak dijadikan sebagai sentra pendidikan. Terbukti pada saat pandemi lalu kan orang kebingungan semua, ya kan? Ke masyarakat kita juga tidak menjadi sentra pendidikan. Jadi kita itu konsep mengelola pendidikan kita sangat keliru. Nah, coba kita bandingkan dengan salah satu negara yang selalu dianggap mutu pendidikannya terbaik, salah satu yang terbaik di dunia, Finlandia misalnya. Itu kan kita selalu dengar, kenapa anak Finlandia sekolah itu cuma 3 jam, 4 jam per hari. Nggak pernah dikasih PR. Tapi kok mutu pendidikannya baik. Kok kita nggak pernah mendengar anak Finlandia itu dibully, digebukin kayak yang peristiwa di Cilacap ini. Itu kita nggak pernah dengar ada peristiwa-peristiwa seperti itu. Jadi semakin cerdas anak-anaknya, manusianya, semakin tinggi tingkat kecerdasannya, semakin mereka tidak mau melaksanakan hal-hal yang sifatnya fisik, ya kan gitu. Itu kan kita bicara tentang perikemanusiaan, tentang peradaban. Jadi, ini kan modelnya masih model yang biadab. Baik, berarti jadi menurut Mas Indra kita harus seperti apa dalam dunia pendidikan supaya bullying ini stop gitu? Karena ya kalau kita lihat tadi siswi yang di Petukangan tadi kan diduga kan dibully karena dia lompat dari lantai 4 itu. Apa yang harusnya kita lakukan supaya pendidikan kita ini menanamkan modal-modal atau masukan-masukan yang jangan sampai ada hal-hal yang pembulian bahkan sampai merenggut nyawa? Dan di DKI ini bukan yang pertama ya, ada siswa melompat beberapa tahun lalu juga
juga Sering sempat banget terjadi, ya, Mas. gitu. Itu Nah, apa solusi yang kita jadi perlukan untuk biar stop bullying gitu? Yang pertama adalah kita kembali dulu ke konstitusi. Konstitusi kita mengatakan penanggung jawab urusan mencerdaskan kehidupan bangsa adalah pemerintah. Jadi bukan masyarakat, bukan ormas, bukan orang tua, bukan umum, tetapi pemerintah. Jadi kita harus pastikan pemerintah kita punya prioritas yang sangat tinggi terhadap mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan kita melihat, harus jujur nih, pemerintah kita sekarang tidak pernah memprioritaskan urusan mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Buktinya apa? Ya buktinya ini kan, masih terjadi hal-hal yang sangat biadab, hal-hal yang di luar peri kemanusiaan dalam dunia pendidikan kita, yang itu bertentangan dengan Pancasila, bertentangan dengan hak asasi manusia. Itu kan berarti PR dari mencerdaskannya belum tercapai. Belum lagi kalau kira-kira dari Human Capital Index kita, wah ngeri sekali, hanya di angka 0,54. Ini kan artinya hampir setengah itu potensi anak Indonesia udah hilang dengan sendiri dengan mutu pendidikan kita yang ada. Jadi kita pastikan dulu penanggung jawabnya adalah pemerintah. Itu satu. Yang kedua, untuk bisa melaksanakan itu pemerintah harus membuat program yang seimbang di 3 sentra tadi. Kita nggak pernah lihat ada program pemerintah yang fokus untuk mengedukasi para orang tua. Gimana sih caranya untuk mendidik di rumah? Mendidik di rumah itu bukan ngajarin sinus kosinus tangan, itu kan urusan sekolah. Lebih dari itu gitu. Tapi ya, jadi pendidikan bicara budi pekerti, bicara menghormati satu sama lain, bagaimana berdiskusi agar masalah-masalah itu bisa dibicarakan. Kalau ada teman di sekolah yang membuli, ada tekanan dari orang mana, itu bisa menjadi sebuah diskusi dalam rumah. Itu bagian dari pendidikan di rumah. Baik, jadi pendidikan di rumah itu yang paling salah satu yang paling penting gitu ya. Maksudnya pelajaran di sekolah penting, tapi di rumah juga membentuk. Itu yang pertama dan utama. Tetapi harus diakui orang-orang tua Indonesia itu nggak punya kepedean, rasa percaya diri untuk mendidik anaknya sendiri. Karena saya kan keliling terus nih, Mbak. Saya melihat orang desa. Orang desa itu pengennya anaknya itu mondok ke pesantren. Jadi kan diserahkan ke orang lain untuk mendidik anaknya. Karena merasa kalau saya mendidik sendiri ini nggak kurang gitu, nggak pede gitu. Orang yang di kota tadi juga sama, akan nyari sekolah yang dianggap favorit, pulang sekolah itu ikut bimbel. Banyak kegiatan-kegiatan lain gitu ya. Yang artinya bukan menjadi tanggung jawab dari rumah tadi sebagai sentra pendidikan. Yang kedua, masyarakat nih. Pendidikan di masyarakat itu sama sekali nggak ada. Kita bandingkan dengan seperti di tadi Finlandia, di Amerika itu, anak sore itu ya kalau yang hobinya main bola, dia akan main bola. Yang nyanyi akan nyanyi, Mas Indra. yang drama. Nah itu yang harus kita buat seimbang. Jadi sebenarnya bukan hanya pendidikan seperti mata pelajaran, tapi harus lebih kepada pengembangan karakternya juga gitu ya. Kalau tadi tadi Mas Indra, tadi Mas Indra juga bilang masih banyak yang harus dikoreksi di dalam sistem pendidikan pembelajaran di Indonesia gitu. Sebagai pengawas KPAI, langkah konkret ke depan untuk mencegah supaya tidak ada pembulian terhadap anak-anak ini apa, Mbak? Singkat saja, Mbak. Ya, pertama kita harus mengapresiasi ya adanya Permendikbud 46 2023. Saya kira itu memberi respon atas situasi dan kondisi yang bukan hanya kekerasan itu sifatnya fisik, ya, tetapi ternyata kita sering kali terkonfirmasi persoalan psikis ya, tidak tersampaikan, tidak terurai gitu, sesuatu yang tidak terrehabilitasi. Sehingga poin-poin pentingnya adalah kekerasan yang dimaksud di dunia pendidikan yang hari ini disebut sebagai dosa pendidikan, misalnya ya, kekerasan seksual, kemudian perundungan, lalu intoleransi, ini yang harus menjadi landasan terintegrasi pada seluruh komponen pendidikan. Saya sepakat bahwa situasi perundungan ini hanya di permukaan ya, kita harus menemukan kenalinya sedemikian dalam, situasi pendidikan juga harus dengan tajam bisa mengurai ini,
8 kompetensi saya kira di dalam penguasaan guru ya di dalam sekolah itu harus melekat dengan bagaimana cita-cita kita dalam melindungi anak-anak bangsa ini, misalnya sesuai selaras dengan Konvensi Hak Anak ya, memiliki peningkatan skill atas pengelolaan emosi dan lain sebagainya. Sehingga saya kira hari ini tantangan yang terbesar adalah bagaimana mensosialisasikan, mengintegrasikan dan memberi dukungan penuh pada lembaga pendidikan untuk bisa mengimplementasikan regulasi yang dianggap memiliki responsibilitas yang tinggi terhadap situasi dan kondisi anak-anak hari ini. Baik, dan kita akan kita menuntut solusi dari pemerintah dan juga akan bekerja sama agar tidak ada lagi perundungan yang akan menghilangkan nyawa anak-anak. Terima kasih Mbak Ai Mariati Soliha, Ketua KPAI, dan juga Mas Indra Karismiaji, pengamat pendidikan telah bergabung di Sindo Sore. Terima kasih, salam sehat selalu.